Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya lagi, Zulfanida Asma Nabila. Oke teman-teman, saya akan kembali memperkenalkan diri. Saya adalah mahasiswa di Prodi S1 Kebidanan semester 2 di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Ya teman-teman, kali ini kita kembali lagi dengan video praktikum mata kuliah Fisika Kesehatan. Kali ini pembahasan kita tentang biolistrik. Kita akan membahas tentang 3 sub pembahasan. Yang pertama ada pengertian biolistrik itu sendiri, kemudian yang kedua ada macam-macam gelombang, dan yang terakhir ada isyarat kelistrikan tubuh. Menarik sekali bukan 3 pembahasan ini? Mungkin sebagian teman-teman udah ada yang mengetahui tentang biolistrik, tapi juga mungkin teman-teman sebagian ada yang belum mengetahui tentang biolistrik. Nah, untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut terkait dengan biolistrik, teman-teman bisa menyimak video ini sampai akhir ya. Jangan lupa disimak sampai akhir. Dadah! Oke teman-teman, memasuki pembahasan pertama yaitu tentang pengertian biolistrik. Nah, biolistrik sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang potensial listrik pada organ tubuh. Nah, selain itu juga pada biolistrik terdapat 2 aspek yang memegang peranan penting, yaitu kelistrikan dan kemagnetan yang timbul pada tubuh manusia. Serta ia juga mempelajari tentang penggunaan listrik dan magnet pada permukaan tubuh manusia itu sendiri. Aktivitas organ dan berbagai sistem di dalam tubuh manusia sebenarnya tidak hanya berhubungan erat antara satu sama lain, tetapi ia juga bekerja sama dalam menanggapi perubahan lingkungan baik di dalam maupun di luar tubuh manusia itu sendiri. Di dalam tubuh manusia terdapat sistem koordinasi yang meliputi sistem saraf yang berfungsi mengendalikan aktivitas dan keserasian kerjasama antar sistem organ. Nah, untuk sejarah perkembangan biolistrik sendiri, ini diawali oleh Luigi Galvani pada tahun 1780. Nah, pada tahun 1780 ini, Luigi Galvani mempelajari kelistrikan pada tubuh hewan. Kemudian dilanjutkan lagi pada tahun 1786, Luigi Galvani melaporkan hasil eksperimennya bahwa kedua kaki katak terangkat ketika diberi aliran listrik lewat suatu konduktor. Kemudian pada tahun 1856 dilanjutkan oleh Caldani. Jadi Caldani ini melanjutkan penelitiannya Luigi Galvani. Nah, Caldani menunjukkan kelistrikan pada otot katak yang telah mati. Kemudian dilanjutkan lagi pada tahun 1928, Caldani kembali melaporkan tentang pengobatan penderita dengan menggunakan shortwave. Nah, untuk biolistrik sendiri, ia merupakan energi yang terdapat dalam tubuh makhluk hidup yang bersumber dari ATP. Pasti teman-teman semuanya udah pada pernah denger kan ATP? Nah ya, adenosine triphosphate. Di mana ATP ini dihasilkan oleh salah satu bagian sel yakni mitokondria dalam proses respirasi. Dengan kata lain, biolistrik ini merupakan segala yang berkaitan dengan kelistrikan yang dihasilkan oleh tubuh makhluk hidup. Nah, kelistrikan yang dimaksud di sini yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan muatan-muatan ion-ion yang terdapat dalam tubuh dan medan listrik yang dihasilkan oleh ion-ion dan muatan-muatan tersebut serta tegangan yang dihasilkan. Nah, tegangan atau voltage listrik atau sering disebut dengan potensial listrik, ia dapat dihasilkan oleh sel-sel tubuh. Tegangan yang dihasilkan ini disebut sebagai tegangan bio atau biopotensial. Nah, tegangan yang paling besar dihasilkan oleh sel-sel saraf atau disebut dengan nerve, dan juga sel-sel otot atau yang disebut dengan muscle. Nah, tegangan yang terjadi pada sel disebut dengan tegangan sel atau biasa disebut dengan sel potensial. Nah, tegangan ini terus-menerus terjaga keberadaannya, dan untuk menjaganya diperlukan sejumlah energi. Nah, jadi energi yang disuplai ke dalam tubuh sebanyak paling tidak 25% digunakan untuk menjaga kehadiran tegangan pada sel ini. Nah, biolistrik ini ia juga merupakan fenomena sel, di mana sel-sel mampu menghasilkan potensial listrik yang merupakan lapisan tipis muatan positif pada permukaan luar dan lapisan tipis muatan negatif pada permukaan dalam bidang batas atau membran. Nah, kemudian kemampuan sel syaraf atau neuron menghantarkan isyarat biolistrik ini sangat penting, di mana transmisi sinyal biolistrik atau disingkat dengan TSB
mempunyai sebuah alat yang dinamakan dendris yang berfungsi untuk mentransmisikan isyarat dari sensor ke neuron. Nah, untuk menstimulus atau untuk stimulus trigger neuron dapat digunakan dalam bentuk dapat berupa tekanan, perubahan temperatur, dan isyarat listrik dari neuron. Ya, oke teman-teman, memasuki pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan kedua tentang macam-macam gelombang arus listrik. Nah, untuk gelombang arus listrik ini terbagi menjadi 9 ya teman-teman. Oke, untuk yang pertama ada arus bolak-balik. Arus bolak-balik merupakan arus listrik di mana besarnya dan arahnya arus berubah-ubah secara bolak-balik. Kemudian yang kedua ada arus setengah gelombang, di mana arus setengah gelombang ini merupakan sistem penyearah yang menggunakan satu blok dioda tunggal atau bisa juga satu diode atau banyak diode yang diparalel untuk mengubah tegangan dengan arus bolak-balik menjadi tegangan dengan arus searah. Kemudian yang ketiga ada arus searah murni. Arus searah murni ini merupakan aliran elektron dari suatu titik yang energi potensialnya tinggi ke titik lain yang energi potensialnya lebih rendah, dari arah positif ke arah negatif. Kemudian yang keempat, ada arus setengah penuh, di mana arus setengah penuh ini merupakan gelombang atau sistem penyearah yang menggunakan satu blok dioda tunggal untuk mengubah tegangan dengan arus bolak-balik menjadi tegangan dengan arus searah. Kemudian yang kelima, ada Faradik. Faradik merupakan arus listrik bolak-balik yang tidak simetris yang mempunyai durasi 0,01 sampai 1 milisecond dengan frekuensi 50 sampai 100 CY per det, di mana tiap cycle terdiri dari dua fase yang tidak sama. Fase pertama dengan intensitas rendah dan durasi yang panjang, sedangkan fase yang kedua dengan intensitas tinggi dan durasinya yang pendek. Kemudian yang keenam ada sentakan Faradik. Sentakan Faradik merupakan arus bolak-balik frekuensi rendah, tidak beraturan dengan terjadinya sentakan dan jarak antara arus lebih panjang. Kemudian yang ketujuh ada sentakan sinusoidal. Sinusoidal ya teman-teman. Sentakan sinusoidal ini merupakan tegangan yang dimulai dari 0, kemudian naik secara logaritmik sehingga mencapai titik tertinggi, lalu turun secara logaritmik hingga kembali ke level 0 volt dan langsung turun ke arah negatif secara logaritmik pula hingga mencapai level rendah. Kemudian yang kedelapan ada arus gigi gergaji. Arus gigi gergaji merupakan tegangan yang naik secara linear dari 0 hingga mencapai titik tertinggi. Hanya sekejap kemudian kembali ke level terendah tanpa ada pewaktuan. Kemudian yang terakhir yaitu galvanik yang interruptus. Galvanik yang interruptus ya teman-teman. Nah, untuk galvanik yang interruptus ini, ia memegang peranan penting dalam kedokteran listrik dan magnet pengobatan, yaitu efek listrik dan magnet yang dihasilkan dalam tubuh dan aplikasi listrik dan magnet ke permukaan tubuh. Oke teman-teman, jadi itu tadi adalah 9 macam-macam gelombang arus listrik. Bisa dipahami ya penjelasan saya? Oke, untuk selanjutnya yaitu pembahasan yang ketiga. Simak ya. Oke teman-teman, memasuki pembahasan yang ketiga yaitu tentang isyarat kelistrikan tubuh. Nah, untuk isyarat kelistrikan tubuh ini terbagi menjadi 7, yaitu ada EMG, EKG, EGG, ENG, ERG, EOG, dan EEG. Nah, apa sih itu semua? Oke, untuk yang pertama ada EMG. Nah, EMG sendiri ini merupakan singkatan dari elektromiografi. Apa sih elektromiografi ini? Elektromiografi adalah prosedur pemeriksaan yang dilakukan untuk mengukur aktivitas listrik otot beserta saraf yang mengendalikannya. Elektromiografi dilakukan dengan menggunakan semacam alat pendeteksi aktivitas otot, sebuah elektroda yang terhubung dengan mesin EMG. Melalui bantuan alat tersebut, dokter dapat memantau pergerakan listrik otot dalam bentuk grafik melalui layar monitor yang terhubung, kemudian melakukan analisis berdasarkan grafik tersebut. Penerapan prosedur ini umumnya diiringi dengan prosedur NVC atau Nerve Conduction Velocity,
yaitu pengukuran kecepatan aktivitas listrik saraf yang mengontrol otot. Nah, apa sih fungsi dari elektromiografi ini, teman-teman? Nah, untuk fungsinya yaitu untuk menilai seberapa baiknya otot bekerja dalam memberikan respon berupa sinyal dari saraf. Normalnya, otot akan spontan bergerak apabila menerima sinyal listrik dari saraf yang memberikan perintah untuk bekerja. Nah, elektromiografi akan dibutuhkan ketika kita merasakan otot tiba-tiba nyeri atau lemah tanpa diketahui penyebabnya dan membuat otot sulit menangkap sinyal dari saraf. Elektromiografi merupakan prosedur yang akan membantu dokter mendeteksi apabila ada kelainan fungsi saraf dan otot atau gangguan transmisi sinyal antara keduanya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang elektromiografi, teman-teman bisa simak video berikut ini. Elektromiografi atau EMG. EMG adalah prosedur diagnostik yang mengevaluasi kondisi kesehatan otot dan sel saraf yang mengontrolnya. Sel-sel saraf ini dikenal sebagai neuron motorik. Mereka mengirimkan sinyal listrik yang menyebabkan otot berkontraksi dan rileks. Elektromiografi atau EMG menerjemahkan sinyal ini menjadi grafik atau angka untuk membantu dokter menentukan diagnosis. Elektromiografi atau EMG mengukur respons otot atau aktivitas listrik otot sebagai respons terhadap rangsangan saraf pada otot. Tes ini digunakan untuk membantu mendeteksi kelainan neuromuskuler. Selama tes, satu atau lebih jarum kecil atau disebut juga elektroda dimasukkan melalui kulit ke dalam otot. Aktivitas listrik yang diambil oleh elektroda kemudian ditampilkan pada osiloskop atau monitor yang menampilkan aktivitas listrik dalam bentuk gelombang. EMG akan mengukur aktivitas listrik otot selama istirahat, sedikit kontraksi, dan juga kontraksi yang kuat. Jaringan otot biasanya tidak menghasilkan sinyal listrik selama istirahat. Saat elektroda dimasukkan, periode singkat aktivitas dapat dilihat pada osiloskop, tetapi setelah itu tidak ada sinyal yang muncul. Lalu sinyal otot akan ditangkap oleh EMG dan ditampilkan menjadi sinyal gelombang. Dapat dilihat bahwa sinyal gelombang terbagi menjadi sinyal yang memiliki amplitudo tinggi dan amplitudo kecil. Untuk amplitudo tinggi disebut kontraksi dan amplitudo kecil disebut relaksasi. Mengapa pada saat amplitudo tinggi disebut kontraksi dan saat amplitudo rendah disebut relaksasi? Hal ini dikarenakan pada neuron serat otot, tepatnya pada neuromuscular junction, terjadi pengiriman sinyal saraf lebih kuat bila dibutuhkan kekuatan otot yang besar atau disebut kontraksi. Sedangkan ketika relaksasi tidak perlu di-trigger dengan sinyal saraf, karena otot akan otomatis berelaksasi ketika sinyal neuron untuk kontraksi hilang. Pada animasi di layar, dapat dilihat mekanisme kerja sinyal neuron terhadap kerja otot ketika kontraksi. Sehingga dapat disimpulkan dari sinyal tersebut bahwa sinyal otot akan menjadi semakin besar jika dibutuhkan kekuatan yang besar. Sinyal otot yang besar tersebut akan memberikan kontraksi pada otot yang lebih kuat, sehingga jika dilihat pada grafik tersebut bahwa sinyal otot akan naik sesuai dengan gaya yang diberikan. Berikut adalah video aplikasi EMG terhadap robot yang dilakukan oleh mahasiswa Queen's College, di mana ketika otot pemeraga berkontraksi, lalu dibaca oleh EMG dan sinyalnya diolah dan akan ditransfer ke robot sebagai sinyal untuk mengkontraksi tangan robot. Robot juga akan menggerakkan tangan robot tersebut. This is our flying demo, and then we also rowing motion demo. And the great thing about the code is that we can actually change that code very quickly. Okay, so again, this is like about half the flexing, and then this is all the way. Oke teman-teman, untuk yang selanjutnya, yang kedua yaitu ada EKG. EKG sendiri merupakan singkatan dari elektrodiogram. Nah, apa sih elektrodiogram ini? Elektrodiogram merupakan prosedur medis yang dilakukan untuk memeriksa fungsi jantung, termasuk aktivitas kelistrikannya. Nah, dua hal yang terdeteksi melalui elektrodiogram ini adalah lama waktu gelombang elektrik melalui pengukuran interval serta jumlah aktivitas listrik pada otot jantung. Hasil pengukuran lama waktu gelombang elektrik pada jantung digunakan untuk mendeteksi kenormalan aktivitas kelistrikan di organ jantung.
Sedangkan jumlah aktivitas listrik pada otot jantung dapat menunjukkan kelainan pada organ vital tersebut. Dengan itu, EKG ini adalah prosedur medis yang biasa dilakukan untuk screening jantung. Nah, lalu apa fungsi dari elektrodiogram? Nah, secara umum, fungsi elektrodiogram adalah untuk mendeteksi kinerja serta kelainan yang terdapat pada jantung. Beberapa penyakit jantung yang bisa terdeteksi melalui elektrodiogram adalah kardiomiopati atau kelainan otot jantung, kemudian aritmia atau tidak keteraturan detak jantung, serangan jantung, dan penyakit jantung koroner. Selain itu, elektrodiogram juga digunakan untuk mendeteksi masalah lain pada jantung, seperti ketidakseimbangan kadar elektrolit serta efek samping obat yang mempengaruhi irama jantung. Nah, untuk memahami lebih lanjut tentang apa itu elektrodiogram, teman-teman bisa simak video berikut ini. Prinsip dasar elektrokardiogram. Jadi, apa sih itu elektrokardiogram atau EKG? Jadi, EKG merupakan suatu alat bantu untuk merekam aktivitas listrik jantung kita. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai EKG itu sendiri, kita harus mengetahui beberapa prinsip dasar dalam EKG ini. Yang pertama adalah jalur konduksi jantung. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk impuls jantung pertama kali akan dicetuskan oleh nodus SA atau nodus sinoatrial, di mana nodus SA ini akan memberikan efek depolarisasi pada atrium sehingga akan memberikan gambaran suatu gelombang P pada EKG. Selanjutnya, impuls akan diteruskan ke nodus AV yang akan memberikan gambaran isoelektrik seperti pada gambar nomor 3. Selanjutnya akan diteruskan ke bundle of His, dan pada kedua percabangan yang kita sebut sebagai right bundle branch serta left bundle branch yang akan memberikan efek depolarisasi pada ventricle. Hal ini akan digambarkan dengan gelombang QRS pada EKG. Selanjutnya untuk morfologi EKG. Nah, untuk morfologi EKG bisa kita lihat pada gambar. Yang pertama ada yang kita sebut sebagai gelombang P yang menggambarkan suatu depolarisasi atrium. Yang kedua ada interval PR, yaitu menggambarkan periode antara awal mula depolarisasi atrium hingga awal depolarisasi ventricle. Yang gelombang atau interval PR ini sangat ditentukan oleh fungsi dari nodus atrioventrikular. Yang ketiga ada gelombang QRS yang menggambarkan depolarisasi ventricle. Yang keempat ada interval QT yang menggambarkan keseluruhan depolarisasi dan repolarisasi dari ventricle. Yang kelima ada segmen FT, yaitu interval antara depolarisasi dan repolarisasi dari ventricle. Yang keenam ada gelombang T yang menggambarkan repolarisasi dari ventricle. Selanjutnya kita akan masuk ke pemasangan dari EKG. Nah, untuk pemasangan EKG, kita yang pertama akan membahas mengenai sadapan ekstremitas. Nah, di sini ada 4 alat yang akan dipasang pada masing-masing ekstremitas. Yang pertama adalah warna merah yang akan dipasang di tangan kanan. Selanjutnya ada sadapan warna kuning yang akan dipasang pada tangan kiri. Selanjutnya ada juga sadapan warna hijau yang akan dipasang di kaki kiri, serta untuk sadapan warna hitam yang akan dipasang di kaki kanan. Setelah kita memasang sadapan ekstremitas, kita akan lanjut memasang sadapan prekordial. Yang pertama adalah V1. V1 itu sadapannya berwarna merah yang kita pasang di CS4 linea parasternalis dextra. Selanjutnya ada sadapan warna kuning, itu untuk V2 yang dipasang di CS4 linea parasternalis sinistra. Selanjutnya kita memasang V4 terlebih dahulu, yaitu di ICS5 linea midclavicularis sinistra. Lalu kita lanjut memasang di V3. Jadi V3 itu dipasang di antara V2 dan V4. Selanjutnya untuk V5, di mana warna V5 itu adalah warna hitam, itu dipasang di ICS5 linea axillaris anterior sinistra. Yang terakhir ada V6, itu berwarna ungu, itu dipasang di ICS5 linea axillaris media sinistra. Selanjutnya kita akan masuk ke kalibrasi EKG. Jadi untuk EKG kecepatan normalnya adalah 25 mm per detik, di mana untuk setiap kotak kecilnya itu panjang kali lebarnya adalah 1 mili dikali 1 mili. Nah, untuk panjangnya itu menggambarkan suatu kecepatan. Saya kita lihat di sini, di mana 1 mm sama dengan 0,04 second. Itu didapatkan seperti ini. Jadi 25 mm per 1 second sama dengan 1 mm per X. Jadi berapa durasi dari setiap kotak kecilnya bisa kita lihat ini adalah 1/25 atau 0,04 second. Sedangkan untuk lebarnya menggambarkan suatu voltase di mana 1 mm itu setara dengan 0,1 mV. Nah, kita lanjut ke sadapan EKG. Bisa kita lihat di sini, setelah kita memasang suatu sadapan ekstremitas, maka akan muncul yang kita sebut di EKG nanti sebagai lead 1 dan APL. Nah, lead 1 APL ini menggambarkan suatu segmen jantung high lateral. Selanjutnya ada 2, 3 AVF, itu menggambarkan inferior, di mana sebenarnya kalau kita nanti membaca EKG kita biasanya melihat di lead 2. Karena lead 2 bisa kita lihat di sini menggambarkan arah jantung yang paling optimal. Selanjutnya untuk V1 V2 itu menggambarkan suatu segmen jantung di anterior septal atau bagian septalnya. Lalu V3 V4 menggambarkan anterior
P5 P6 akan menggambarkan lateral atau bagian dari sisi kiri jantung. Bisa kita lihat di sini. Baik, kita bisa melihat contoh. Jadi bisa kita lihat di sini untuk sadapan. Jadi lihat 1, 2, 3 AVR, AVL serta AVF merupakan sadapan dari ekstremitas. Selanjutnya P1 sampai P6 menggambarkan sadapan prekordial. Lalu kita bisa lihat lead 2 yang panjang. Kenapa ada lead 2 panjang? Karena lead 2 seperti yang kita katakan tadi, bahwa lead 2 yang paling menggambarkan dari jantung itu sendiri. Selanjutnya untuk kecepatan itu 25 mm per second. Oke teman-teman, untuk selanjutnya yang ketiga ada EGG. Nah, apa sih EGG ini? EGG sendiri merupakan singkatan dari elektrogastrogram, di mana elektrogastrogram merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk mengukur aktivitas elektrik pada lambung selama atau setelah kita makan. Sampai saat ini, EGG tidak ditujukan untuk mendiagnosis penyakit lambung yang spesifik, namun prosedur ini dapat digunakan sebagai data penunjang mengenal ada tidaknya gangguan motorik pada beberapa penyakit lambung, misalnya gastroparesis dan dispepsia fungsional. EGG umumnya dilakukan bersamaan dengan beberapa pemeriksaan lain untuk memastikan penyebab penyakit dan keluhan yang dialami pasien. Nah, kenapa elektrogastrogram ini dilakukan? Elektrogastrogram dilakukan untuk mengevaluasi fungsi lambung seseorang dengan cara mengatur aktivitas listrik pada lambung. Pemeriksaan ini akan dipilih ketika dokter mencurigai bahwa otot lambung dan saraf yang mengaturnya tidak bekerja dengan baik. Biasanya, kondisi tersebut ditandai dengan gejala seperti sering muntah dan mual tanpa sebab yang jelas. Namun, dokter juga bisa menyarankan pemeriksaan EGG pada orang yang mengalami gastroparesis ataupun dispepsia fungsional. Apabila hasil EGG menunjukkan adanya ketidaknormalan, maka dokter bisa memastikan bahwa penyebab keluhan yang dirasakan pasien adalah gangguan pada otot dan saraf lambung. Nah, itu tadi adalah tentang EGG. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu ada ENG. Nah, ENG sendiri ini merupakan singkatan dari elektroneurogram, di mana elektroneurogram ini merupakan sebuah alat tes diagnostik yang digunakan untuk mengukur aktivitas kelistrikan dari sel-sel saraf di otak, terutama pada area sentral dan perifer. Elektroneurogram pada pemeriksaan di bidang neurologi berfokus pada otak dan sistem saraf. Jadi seperti namanya yaitu neuro, yaitu saraf ya. Nah, apa sih kegunaan dari alat elektroneurogram ini? Elektroneurogram ini memiliki fungsi untuk mengetahui keadaan lengkungan refleks. Selain itu, fungsi lainnya yaitu untuk mengetahui kecepatan konduksi saraf motoris dan sensoris, serta untuk menentukan penderita masthenia gravis. Elektroneurogram digunakan untuk mendeteksi dan mengevaluasi berbagai macam penyakit atau kondisi yang melibatkan kerusakan saraf. Nah, itu tadi adalah penjelasan seputar ENG atau elektroneurogram. Ya, untuk yang selanjutnya ada ERG. ERG sendiri merupakan singkatan dari elektroretinogram. Nah, elektroretinogram merupakan pemeriksaan untuk mengukur respons elektrik dari sel batang dan sel kerucut. Kedua sel sensitif cahaya ini merupakan bagian dari lapisan retina mata. Jadi seperti namanya ya, elektroretinogram. Jadi untuk pemeriksaan di bagian retina, khususnya pada sel batang dan sel kerucut. Retina merupakan lapisan yang terdapat di bagian belakang mata. Sel kerucut lebih sensitif terhadap warna, sementara sel batang lebih sensitif terhadap cahaya. Pada umumnya, elektroretinogram dilakukan untuk mendeteksi kelainan pada retina. Pemeriksaan yang dikenal dengan nama elektroretinogram ini juga dapat membantu dokter dalam membantu pasien memerlukan operasi retina atau tidak. Jadi, untuk menentukan pasien itu harus operasi retina atau enggak pakai pemeriksaan elektroretinogram ini ya teman-teman. Nah, kenapa elektroretinogram ini diperlukan? Jadi, elektroretinogram ini biasanya dilakukan untuk membantu dokter dalam mendeteksi penyakit bawaan atau kondisi medis pada retina seperti retina pigmentosa,
atau kelainan bawaan ini dapat menyebabkan rabun senja dan gangguan penglihatan perifer. Nah, selanjutnya yaitu retinoblastoma, yakni kanker pada retina. Kemudian ada lepasnya retina dari bagian belakang bola mata. Kemudian juga ada penyakit degenerasi makula, yaitu hilangnya penglihatan karena kematian sel di area makula pada retina mata. Untuk gangguan selanjutnya yaitu Kenrod dystrophy, di mana ini merupakan hilangnya penglihatan karena rusaknya sel batan dan sel kerucut. ERG juga dapat membantu dokter menentukan pasien membutuhkan operasi retina atau operasi mata lainnya, seperti pengangkatan pada katarak. Nah, untuk cara kerja atau metode pelaksanaan pemeriksaan elektroretinogram bisa teman-teman lihat di video berikut ini. First, clean the skin around the eyes where the patented skin sensor strips will be placed. Then, prepare the skin using the new prep gel, a gel that reduces skin impedance with skin electrodes. Finally, wipe the area dry with a tissue or gauze pad. To begin a test, enter the patient ID and birthday. Scan the barcode on the sensor strip pouch. Once you have opened your sensor strips pouch, apply them centered with the pupil, just below the lash line. Place the device with the soft eye cup around the patient's eye. Once the pupil is inside the green circle, the integrated photometer will automatically locate the pupil. Once located, the start button will become active, indicating that the pupil is in range and the sensor strip electrodes are properly attached. Select Start, and the pre-selected protocol will begin. Repeat the process with the fellow eye. Oke, untuk yang selanjutnya ada EOG. Nah, EOG sendiri merupakan singkatan dari elektrookulogram. Elektrookulogram merupakan suatu pengukuran atau pencatatan berbagai potensial pada kornea retina sebagai akibat perubahan posisi dan gerakan mata. EOG memberikan informasi tentang orientasi mata. Selain itu, kecepatan angular dan percepatan angularnya juga dapat ditentukan. Untuk fungsi elektrookulogram sendiri yaitu untuk mencatat atau mengukur berbagai potensial pada kornea retina sebagai akibat perubahan posisi dan gerakan mata. Nah, untuk proses pengujian dengan menggunakan elektrookulogram, teman-teman bisa simak video berikut ini. Proses pengujian. Mata pasien harus melebar. Jumlah cahaya yang melewati pupil litrolens adalah hasil kali antar luminance dan area pupil. Dengan demikian, diameter pupil dapat mengubah pencahayaan yang dibutuhkan untuk efek yang sama pada retina. Pasien harus dalam pencahayaan ruangan yang stabil selama setidaknya 30 menit sebelum tes. Penerangan retina yang kuat termasuk pencitraan retina atau bisa disebut dengan angiogram, koevensial, fotografi fundus, dan lainnya. Dan oftalmoskopi tidak langsung harus dihindari selama periode ini. Pasien harus tetap diam selain menggerakkan matanya bolak-balik. Tempat elektroda kulit yang merekam di tempat di jantus medial dan lateral kedua mata, dan grounding elektrodnya ditempatkan di dahi. Oke teman-teman, dan untuk yang terakhir yaitu ada EEG. EEG merupakan singkatan dari elektroensefalogram. Elektroensefalogram adalah salah satu tes yang dilakukan untuk mengukur aktivitas kelistrikan dari otot untuk mendeteksi adanya kelainan otak. Tes EEG juga disebut sebagai tes gelombang otak atau rekam otak. Uji EEG tidak bersifat invasif. Prosedur EEG adalah dengan menempelkan elektroda di sepanjang kulit kepala.
EEG dapat mengukur fluktuasi tegangan yang dihasilkan dari arus ionik di dalam otak. Tes EEG ini efektif untuk mendiagnosis gangguan kejang seperti tanda penyakit epilepsi atau mendeteksi Alzheimer. Selain itu, EEG juga merupakan prosedur scanning untuk koma atau sindrom otak organik dan dapat bertindak sebagai indikator kematian otak. Tumor, abses, jaringan otak paru otak, dan darah yang membeku serta infeksi dapat menyebabkan aktivitas listrik yang berbeda dari pola normal, irama, dan kecepatan yang akan terdeteksi dengan menggunakan EEG. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan EEG, teman-teman bisa simak video berikut ini. Halo, saya Dr. Noviandi Herlambang, spesialis saraf. Saya Dr. Saraf di Rumah Sakit Mentirahayu. Kali ini saya akan memperkenalkan suatu alat diagnostik yang kita sebut elektroensefalografi atau yang biasa kita singkat dengan EEG. EEG ini kita gunakan untuk menilai fungsi dari otak. Kita tahu bahwa otak kita bekerja berdasarkan aktivitas kelistrikan di otak. Aktivitas kelistrikan di otak ini akan mempengaruhi bagaimana cara kerja otak dan akan menimbulkan gejala-gejala khusus yang bisa terlihat pada waktu terjadi aktivitas yang berlebihan di otak. Prinsip dari alat EEG ini adalah untuk merekam aktivitas kelistrikan di otak. Jadi alat EEG ini berfungsi untuk menilai fungsi dari otak. Sedangkan alat yang lain seperti CT scan kepala atau MRI kepala itu lebih bersifat untuk menilai struktur dari otak. Jadi sangat berbeda. Kapan kita akan melakukan pemeriksaan EEG ini? EEG kita lakukan pada kasus-kasus yang sering kita temukan seperti kejang, pingsan atau keterangan sinkop, kemudian ada juga sakit kepala yang kronik mungkin, atau pasca stroke, atau kalau ada kita kecurigaan tumor di otak, atau bahkan kalau kita menghadapi kasus-kasus dengan gangguan lupa. Ini kadang kita lakukan pemeriksaan EEG untuk menilai fungsi dari otak pasien kita. Dari pemeriksaan ini akan terlihat gelombang-gelombang otak yang abnormal atau normal. Sedangkan aktivitas gelombang otak ini sangat dipengaruhi juga dengan usia. Jadi, pada usia-usia tertentu, maka gelombang otak itu akan berubah. Gelombang otak akan menjadi lebih terlihat baik pada waktu usia-usia yang sudah menjadi usia dewasa. Berdasarkan usia-usia ini, maka kita dapat menggolongkan aktivitas listrik otak yang normal atau yang tidak normal. Jadi alat ini digunakan tidak dengan menyakiti. Jadi pasien hanya tidur, kemudian dipasang elektrode kurang lebih sekitar 21 channel. Kemudian elektrode itu akan dihubungkan ke alat di komputer yang akan menghasilkan gelombang-gelombang di layar komputer. Kemudian kita akan analisa apakah gelombang-gelombang yang muncul tersebut masih dalam taraf yang normal atau sudah di dalam taraf yang tidak normal. Ada kalanya kita harus mengkonfirmasi hasil dari rekaman EEG ini ke pemeriksaan CT scan kepala apabila memang diperlukan. Oke teman-teman, jadi itu tadi adalah penjelasan terkait dengan biolistrik dan macam-macam gelombang serta isyarat kelistrikan tubuh. Semoga apa yang saya sampaikan teman-teman semuanya bisa memahaminya. Apabila ada kesalahan, saya mohon koreksi dan mohon maaf. Nanti teman-teman bisa koreksi seperti biasa di kolom komentar. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tugas berikutnya. Dadah.